Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda sedang menyaksikan Fakta Data, program yang mengupas beragam tren dan fenomena berdasarkan fakta dan juga data. Bersama saya Ani Rahmi, inilah Fakta Data. Awal Agustus kita memasuki musim haji. Persiapan musim haji 2016 sejak Juni lalu sudah hampir selesai. Selain peningkatan pelayanan jamaah, petugas haji yang menyertai jamaah juga ditingkatkan kemampuannya guna memaksimalkan pelayanan. Targetnya, kepuasan jamaah haji tahun ini mencapai 84%. Dengan tema negara hadir dalam mengantar jamaah menggapai haji mabrur, sejumlah pelayanan jamaah ditingkatkan pada tahun ini. Di antaranya pemondokan, catering, penerbangan, dan transportasi. Tidak lupa petugas haji yang menyertai jamaah dan non-kloter juga ditingkatkan kemampuannya. Pelatihan dan pembekalan petugas haji non-kloter dilaksanakan pada 14 hingga 23 Juni 2016 di Jakarta. Semuanya demi memaksimalkan peningkatan pelayanan bagi jamaah. Kita tengok lebih dalam mengenai petugas haji. Sebanyak 826 petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH atau petugas non-kloter akan bertugas di Arab Saudi. Mereka terdiri dari petugas pelayanan umum dan ibadah. Petugas haji dianggap sebagai penentu keberhasilan dalam penyelenggaraan haji. Selain itu ada 306 orang yang ditempatkan sebagai pelayan kesehatan yang terdiri dari dokter dan juga perawat. Petugas pelayanan umum dan ibadah berasal dari unsur Kementerian Agama, TNI, Polri, instansi terkait, organisasi masyarakat Islam, pondok pesantren, dan juga perguruan tinggi Islam. Sementara media center haji atau MCH berasal dari media cetak, online, dan elektronik. MCH berfungsi sebagai agen informasi perhajian langsung dari Tanah Suci, sekaligus memberikan pelayanan kepada jamaah haji. Berapa banyak jamaah haji yang akan dilayani? Ini dia datanya. Tahun ini Indonesia masih terkena pemotongan kuota jamaah haji sebesar 20%. Sehingga kuota jamaah haji hanya sebanyak 168.800 jamaah. Sebanyak 92% dari total kuota jamaah haji berupa haji reguler atau sebanyak 155.200 orang. Terdiri dari jamaah haji reguler 154.049 orang dan tim pemandu haji daerah atau TPHD sebanyak 1.151 orang. Sedangkan haji khusus sebanyak 13.600 orang, terdiri dari jamaah haji khusus 12.831 orang dan petugas PIHK 769 orang. Jamaah haji akan diberangkatkan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama mulai diberangkatkan 9 hingga 21 Agustus 2016 menuju Madinah. Sementara gelombang 2 berangkat pada 22 Agustus hingga 4 September 2016 dengan tujuan Jeddah. Indeks tingkat kepuasan jamaah haji pada 2014 turun dibandingkan 2013 dari 82,69 poin menjadi 81,52 poin. Meski demikian masih masuk kategori memuaskan. Sementara pada 2015 sedikit membaik menjadi 82,26 poin. Dan pada tahun ini targetnya mencapai 84 poin. Indeks kepuasan jamaah yang tinggi membuat Indonesia diapresiasi dunia sebagai negara dengan manajemen penyelenggaraan haji terbaik.
Berapa biaya haji pada tahun ini? Rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH seluruh Indonesia tahun 2016 mengalami penurunan 132 dolar Amerika dari rata-rata BPIH 2015 sebesar 2.717 dolar Amerika. Namun biaya haji berbeda-beda berdasarkan embarkasi. Kita lihat biaya haji berdasarkan embarkasi. BPIH termurah dari embarkasi Aceh untuk jamaah haji dari Provinsi Serambi Mekah Aceh, yaitu 31,11 juta rupiah. Embarkasi Jakarta untuk jamaah haji dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan juga Lampung sebesar 34,13 juta rupiah. Dua embarkasi memiliki biaya haji yang sama, yaitu 37,58 juta rupiah. Pertama, embarkasi Banjarmasin untuk jamaah dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dan yang kedua adalah embarkasi Balikpapan untuk jamaah haji dari Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan juga Sulawesi Utara. Embarkasi dengan biaya haji termahal kedua adalah Lombok untuk jamaah haji dari Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 37,73 juta rupiah. Embarkasi dengan BPIH termahal adalah Makassar, Sulawesi Selatan untuk jamaah haji dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, yaitu sebesar 38,91 juta rupiah. Embarkasi Makassar lebih mahal dibandingkan dengan embarkasi lain, salah satunya karena jarak yang paling jauh, sehingga biaya penerbangan, pemondokan, dan biaya hidup paling tinggi.